Alia duduk di kursi mobil sambil menatap jalan desa yang sempit dan sepi. Raka fokus menyetir, sementara Yasmin, anak semata wayang mereka, tampak sibuk dengan ponselnya. Mobil itu terus melaju melewati pepohonan bambu dan sawah yang membentang. Udara terasa lembab, khas pedesaan setelah hujan siang tadi. Sebentar lagi sampai rumah ibu, kata Raka, matanya lurus ke depan. Alia mengangguk pelan, hatinya sedikit lega. Sudah lama ia tidak pulang ke desa, tempat ibunya tinggal seorang diri. Yasmin menutup ponsel dan menoleh. "Kenapa sepi banget ya, Ma? Kayak desa kosong," ucapnya sambil melirik keluar jendela. Alia hanya tersenyum. Memang begitu suasana di sini. Malam cepat sekali datang. Setelah hampir 7 jam perjalanan dari Jakarta, akhirnya mereka tiba di rumah tua bercat putih pudar. Rumah itu berdiri di tengah halaman luas dengan pohon mangga dan beberapa rumpun bambu di belakangnya. Lampu teras redup menyala, menyambut kedatangan mereka. Bu Dewi, ibu Alia sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya tampak menua, keriput semakin jelas, tapi sorot matanya masih hangat. Ia langsung memeluk cucunya. "Yasmin sudah besar sekali sekarang," katanya lirih penuh rasa rindu. Malam itu mereka makan bersama. Suasana hangat, penuh obrolan yang sesekali membuat Alia tersenyum. Tapi di sela tawa, Yasmin merasa ada sesuatu yang janggal. Dari jendela belakang, ia melihat halaman gelap gulita, seperti ada bayangan bergerak di antara pohon bambu. "Ibu, siapa yang ada di belakang?" bisik Yasmin pelan. Semua menoleh ke arahnya. Raka mengernyit. "Tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma kucing." Yasmin mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia benar-benar melihat sesuatu berdiri di sana. Malam semakin larut. Yasmin memilih berbaring lebih awal di kamar lamanya. Kamar itu berisi ranjang kayu, lemari tua, dan jendela besar menghadap ke halaman belakang. Angin malam masuk lewat celah membawa bau tanah basah. Yasmin memeluk selimutnya. Namun, ketika matanya hampir terpejam, ia mendengar suara lirih. "Ibu!" Yasmin terbangun. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu terdengar jelas, seperti dipanggil dari luar jendela. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap dan kabut tipis. "Ibu?" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Yasmin bangkit, melangkah pelan ke arah jendela. Tangannya gemetar saat membuka tirai. Ia terdiam. Dari kejauhan, di antara rumpun bambu, tampak sosok samar berdiri diam. Tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. "Siapa itu?" bisik Yasmin pada dirinya sendiri. Ia mundur, menutup tirai dengan cepat, lalu berlari ke ranjang. Selimut ditarik sampai menutupi wajahnya. Hatinya berdebar tak karuan. Telinganya masih menangkap samar-samar suara panggilan lirih. Di ruang tengah, Alia masih berbincang dengan ibunya. Ia tidak tahu, malam pertama di rumah itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari muncul dengan sinar lembut. Suara ayam jantan bersaut-sahutan dari kejauhan. Udara desa terasa segar, jauh berbeda dengan Jakarta yang bising. Yasmin keluar ke halaman, menghirup udara dalam-dalam. Raut wajahnya lebih tenang dibanding semalam, meski sesekali ia masih teringat suara misterius di balik jendela. "Ayo sarapan dulu," panggil Bu Dewi dari teras. Yasmin tersenyum kecil lalu masuk. Mereka duduk bersama menikmati nasi uduk sederhana buatan Bu Dewi. Namun Yasmin masih belum bisa menahan rasa penasaran. Setelah sarapan, ia mendekati Alia. "Mah, di desa ini ada danau ya?" tanyanya. Alia menoleh sebentar. "Ada. Dulu Mama sering main di sana waktu kecil."
tapi sekarang jarang orang datang. Tempatnya agak jauh. Raka ikut bicara. Kenapa tiba-tiba tanya danau? Yasmin mengangkat bahu. Tadi malam aku mimpi. Kayak ada yang ngajak main ke air. Aneh aja. Alia tertawa kecil menganggapnya hanya bunga tidur. Tapi Bu Dewi yang duduk di samping mereka tampak kaku. Tangannya berhenti sejenak saat memegang cangkir teh. Kalau bisa, jangan ke danau itu. Tempat itu tidak bagus. Namun rasa penasaran Yasmin semakin besar. Setelah siang menjelang, ia membujuk ayahnya untuk sekedar melihat. Raka awalnya menolak, tapi akhirnya luluh karena Yasmin terus memohon. Perjalanan ke danau melewati jalan setapak penuh semak. Suasana terasa sepi, hanya suara serangga dan ranting patah di bawah langkah kaki. Yasmin berjalan di depan, wajahnya terlihat bersemangat. Tak lama, mereka sampai. Danau itu luas, dikelilingi pohon tinggi. Airnya berwarna kehijauan, tenang, seakan menyimpan rahasia. Angin lembut bertiup membuat permukaan air beriak kecil. Yasmin menatapnya lama seolah terpikat. Indah juga ya, katanya sambil duduk di tepi. Raka mengingatkan, jangan terlalu dekat ke air, licin. Tapi Yasmin tetap menunduk, meraih ranting dan menggambar di permukaan air. Senyum tipis menghiasi wajahnya seperti anak kecil yang sedang asik bermain. Alia yang ikut datang merasa ada yang aneh. Ia menoleh ke arah hutan di seberang danau. Sejenak ia merasa ada bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Namun saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Ayo pulang, sudah sore, ujar Alia cemas. Yasmin berdiri, namun saat ia melangkah mundur, kakinya terpeleset tanah basah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Yasmin! Teriak Alia. Dengan cepat, Yasmin jatuh ke dalam air. Raka berlari panik, langsung terjun untuk menolong. Alia berteriak-teriak di tepi, tangannya gemetar. Air danau bergolak, lalu menjadi hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang, Raka muncul kembali. Wajahnya penuh kecemasan, tangannya menggenggam tubuh Yasmin yang sudah lemas. Alia menjerit, berlari ke arah mereka. Yasmin terbaring tak bergerak di tepian. Rambutnya basah menempel di wajah, bibirnya pucat. Yasmin, bangun nak! Tangis Alia pecah, suaranya menggema di tengah hutan. Raka mencoba melakukan pertolongan seadanya. Menekan dada Yasmin, berusaha membuatnya bernapas kembali. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Air mata Alia bercucuran deras. Ia memeluk tubuh putrinya, menggunjang-gunjangkannya dengan panik. Raka duduk di samping, wajahnya hancur menahan tangis. Suasana danau yang tadi tenang berubah menjadi saksi bisu tragedi. Angin berhenti, burung-burung seakan bungkam. Hanya suara isak Alia yang terdengar. Hari itu, kebahagiaan keluarga itu berakhir. Liburan yang diharapkan memberi ketenangan justru membawa duka mendalam. Di kejauhan, di antara pepohonan, bayangan samar kembali tampak. Diam, memandang keluarga yang berduka, lalu lenyap tanpa suara. Jenazah Yasmin dibawa pulang ke rumah Bu Dewi. Suasana malam itu dipenuhi tangis. Alia tak henti-hentinya memeluk tubuh anaknya, menolak melepaskan. Raka berdiri kaku di samping, wajahnya pucat. Matanya bengkak karena air mata yang terus jatuh. Raka, bagaimana kalau kita bawa ke Jakarta saja? Ucap Alia dengan suara serak. Raka menunduk mengusap wajahnya. Tidak mungkin. Jalanan tidak bisa dilalui, hujan menutup akses. Perjalanan jauh, jenazah tidak akan kuat. Kita harus mengikhlaskan. Alia menangis semakin keras. Namun akhirnya, ia hanya bisa mengangguk dalam terpaksa. Malam itu, warga desa datang membantu. Mereka mempersiapkan pemakaman di halaman belakang sesuai dengan permintaan Bu Dewi yang sudah tua dan tak mungkin ikut ke pemakaman umum. Jenazah Yasmin dimandikan dengan hati-hati oleh para ibu. Air hangat dituangkan perlahan, tubuhnya dibersihkan, lalu dikafani kain putih. Alia tidak kuat melihatnya. Ia hanya terduduk di lantai, tangannya menutup wajah. Sesekali ia berjerit, "Kenapa harus anakku?" Ketika kain kafan diikat rapi, suara takbir dan doa terdengar. Jenazah diangkat menuju halaman belakang. Tanah sudah digali, liang lahat terbuka dengan tanah gundukan di sisinya. Lampu Petromax menggantung, menerangi suasana yang muram. Alia menangis keras ketika melihat liang lahat itu. "Jangan di sini, jangan di sini."
Ia meronta, namun pelukan Raka menahannya. "Sudah Alia, kita harus ikhlas," kata Raka sambil menahan air mata. Jenazah Yasmin diturunkan ke dalam liang lahat tanpa peti, hanya berselimut kain putih. Suara tanah perlahan menutupi tubuh Mulil itu. Suasana hening, hanya isak tangis terdengar. Di antara kerumunan, Basri, seorang warga desa, berdiri diam. Wajahnya terlihat tegal. Ia mendekat perlahan ke arah Bu Dewi. Dengan suara rendah, ia berbisik, "Kenapa dimakamkan di sini, Bu? Tanah belakang ini bukan tanah biasa." Bu Dewi menoleh cepat, wajahnya berubah cemas. "Aku tidak punya pilihan, Basri. Alia tidak mungkin ke pemakaman umum malam ini. Hujan deras, jalanan becek. Aku tidak ingin memperburuk keadaan." Basri menghela nafas berat. Matanya menatap lama ke arah liang lahat yang kini hampir tertutup. Ada sesuatu dalam tatapannya, seakan ia menyimpan rahasia besar yang tidak boleh terungkap malam itu. Ketika doa selesai, warga perlahan bubar. Hanya tersisa keluarga inti. Alia duduk di samping gundukan tanah, wajahnya basah oleh air mata. "Ibu tidak sanggup meninggalkanmu di sini, Yasmin," bisiknya sambil menyentuh tanah yang masih lembab. Raka mulai tangannya, mencoba menenangkan. "Kita harus pulang besok pagi. Kamu butuh istirahat." Yasmin sudah tenang. Namun di dalam hati, Alia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia menatap lama ke arah kuburan itu. Angin malam bertiup pelan, pohon bambu bergoyang mengeluarkan suara gesekan yang menyeramkan. Malam itu, keluarga kecil itu mencoba tidur. Alia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat wajah Yasmin, suara tawanya, dan tangisan terakhir di tepi danau. Di luar rumah, halaman belakang sunyi, hanya ada tanah merah basah menutupi tubuh Yasmin. Namun di balik keheningan, seekor anjing tiba-tiba menggonggong keras dari kejauhan, suaranya panjang dan lirih, seolah menandai sesuatu yang tidak wajar di tanah itu. Beberapa hari setelah pemakaman, Alia dan Raka kembali ke Jakarta. Perjalanan terasa panjang dan sepi. Alia duduk memandang keluar jendela, matanya kosong. Bayangan wajah Yasmin masih terpatri jelas di benaknya. Sejak itu, rumah mereka di Jakarta terasa berbeda. Ada ruang hampa yang tidak bisa diisi. Setiap malam, Alia duduk di kamar Yasmin. Ia menatap meja belajar yang masih rapi, buku-buku, dan boneka kesayangan putrinya. Bau harum lembut dari parfum Yasmin masih menempel di bantal. Semua terasa nyata, seolah Yasmin masih ada. Suatu malam, Alia mendengar suara telepon rumah berdering. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Raka terlelap di kamar, sementara Alia melangkah ragu ke ruang tamu. Ia mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. "Halo?" Suaranya serak. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara berisik seperti air mengalir. Alia hampir menutup telepon ketika samar-samar terdengar suara lirih. "Ibu." Alia terdiam, tubuhnya kaku. Itu suara Yasmin, suara yang sangat ia kenal, lembut dan memanggilnya seperti dulu. "Yasmin, itu kamu, Nak?" Suara Alia bergetar. Namun, sambungan langsung terputus. Nada mati terdengar. Alia menatap gagang telepon dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Dadanya sesak. Keesokan harinya, Alia tidak menceritakan hal itu pada Raka. Ia takut dianggap berhalusinasi. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian itu berulang. Telepon berdering di jam yang sama. Suara itu selalu sama. "Ibu." Lalu hening. Alia semakin yakin Yasmin belum benar-benar pergi. Suatu malam, ia terbangun dari tidur karena mendengar suara langkah di lorong rumah. Alia keluar dari kamar, melangkah pelan. Lorong gelap, hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Di ujung lorong, pintu kamar Yasmin terbuka. Dengan jantung berdebar, Alia melangkah mendekat. Pintu kamar bergoyang pelan, suara engsel berderit. Dari dalam kamar, terdengar lagi suara itu. "Ibu." Alia menahan napas.
Ia masuk ke kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah tercium kuat memenuhi ruangan. Ia menoleh ke arah ranjang. Spray Yasmin tampak kusut, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Ia mendekat dengan langkah gemetar. Ia menyentuh spray itu. Masih hangat. Air matanya jatuh. Yasmin, kalau itu kamu, tunjukkan dirimu. Namun tak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu tiba-tiba, lampu kamar mati sendiri. Alia menjerit pelan, buru-buru keluar kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Hari-hari berikutnya semakin berat. Alia mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, Yasmin berdiri di tepi danau, mengenakan pakaian terakhir sebelum dimakamkan. Rambutnya basah, wajahnya pucat. Ia hanya menatap ibunya dengan mata kosong, lalu berbisik, "Ibu, aku di sini." Mimpi itu terus berulang, membuat Alia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Raka melihat perubahan itu. "Alia, kamu harus kuat. Jangan menyiksa diri terus. Yasmin sudah tenang di sana," katanya suatu malam. Alia menatap suaminya dengan mata merah. "Tidak, Rak. Yasmin belum tenang. Aku tahu dia masih di sana. Dia memanggilku." Raka menghela napas panjang. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memeluk istrinya erat, berharap Alia bisa melewati masa berduka itu. Namun di dalam hatinya, Alia tahu suara itu nyata. Yasmin benar-benar memanggilnya. Dan ia harus kembali ke desa untuk membuktikan kebenaran yang membuatnya gelisah setiap malam. Pagi itu Alia tidak tahan lagi. Setelah bermalam-malam diteror suara dan mimpi yang sama, ia membujuk Raka untuk kembali ke desa. Awalnya Raka menolak. Ia yakin itu hanya efek duka. Namun wajah Alia penuh keyakinan. Dengan berat hati, akhirnya Raka mengalah. Perjalanan menuju desa berjalan hening. Alia duduk diam, matanya terus menatap jalan. Raka beberapa kali mencoba membuka percakapan, tapi Alia hanya menjawab singkat. Hatinya sudah penuh dengan bayangan putrinya. Menjelang sore mereka tiba. Bu Demi terkejut melihat kedatangan anak dan menantunya begitu cepat kembali. Wajahnya langsung cemas ketika Alia bertanya, "Bu, bagaimana kuburan Yasmin?" Bu Dewi terdiam, lalu berusaha tersenyum. "Kuburannya baik-baik saja, Nak. Jangan terlalu dipikirkan." Namun Alia tidak percaya. Malam itu juga ia mengajak Raka melihat kuburan di belakang rumah. Angin berembus pelan, rumpun bambu bergoyang, suara gesekannya seperti bisikan yang tak henti. Ketika mereka tiba di gundukan tanah itu, Alia langsung terdiam. Tanah terlihat tidak utuh. Ada bagian yang turun, seperti pernah tergali. Bekasnya jelas meski tidak ada jejak kaki di sekitar. "Raka, lihat ini." Suara Alia bergetar. Raka menyalakan senter. Sorot cahaya memperlihatkan tanah yang retak dan bergeser. Jantungnya ikut berdebar. Ia mendekat, menunduk, lalu menggali pelan dengan tangannya. Tanah terasa lembab dan lunak. Alia ikut berlutut. Tangannya gemetar saat meraih gumpalan tanah itu, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu. Liang lahat itu kosong. Tidak ada jenazah, tidak ada kain kafan, hanya tanah basah dan lubang menganga yang gelap. Alia menjerit, tubuhnya goyah. "Yasmin, di mana dia, Raka? Di mana anak kita?" Raka memeluk istrinya yang hampir pingsan. Wajahnya sendiri pucat, tubuhnya dingin. Ia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba dari balik kegelapan terdengar suara langkah. Basri, salah satu warga desa, muncul sambil membawa lampu Petromax. Wajahnya tegang melihat mereka berdua berlutut di kuburan. "Kalian tidak seharusnya membuka ini," kata Basri lirih.
Alia terbalik cepat. Apa maksudmu? Anak saya hilang dari kuburnya. Kamu tahu sesuatu, Basri? Basri menunduk. Aku sudah memperingatkan Bu Dewi. Tanah belakang ini bukan tanah biasa. Raka menatapnya tajam. Bicara yang jelas. Basri menghela napas panjang. Suaranya pelan, hampir bergetar. Sejak lama tanah ini dipercaya terkutuk. Siapapun yang dikuburkan di sini tidak akan beristirahat dengan tenang. Mereka akan kembali, bukan sebagai manusia, tapi sesuatu yang menakutkan. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Tidak, jangan bilang begitu. Itu tidak mungkin. Basri mendekat, menatap mereka dengan serius. Kalian harus bersiap. Kalau Yasmin benar bangkit, dia bukan lagi anak yang kalian kenal. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Rumpun bambu berderak keras, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Lampu Petromax bergoyang, hampir padam. Alia menoleh ke arah suara itu. Dalam hati kecilnya ia merasakan sesuatu, seolah ada yang sedang memperhatikan dari balik gelapnya hutan bambu. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat. Aku ingin lihat dia, Raka. Aku tahu Yasmin masih ada di sini. Raka hanya diam, menatap liang lahat kosong yang menganga. Malam itu ketakutan dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Mereka belum tahu, perjalanan ini baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah ibunya dengan mata sembab. Sesekali menatap ke arah jendela belakang yang menghadap kuburan Yasmin. Raka terlelap di kamar karena kelelahan, sementara Bu Dewi membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih. Di luar, suara bambu berderak terbawa angin. Sesekali terdengar suara ranting patah seperti ada yang menginjaknya. Alia menggenggam tangannya sendiri, jantungnya berdebar kencang. Lalu, suara lirih itu datang lagi. Ibu. Alia langsung menoleh. Suara itu terdengar jelas berasal dari arah halaman belakang. Ia bangkit, melangkah perlahan ke jendela. Tirai dibuka sedikit, matanya membesar. Di antara kabut malam, tepat di tepi hutan bambu, Alia melihat sosok putih berdiri diam. Tingginya setara Yasmin. Tubuhnya terbungkus kain kafan lusuh yang basah, ujungnya kotor berlumur tanah. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Ibu, suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Alia menahan napas, tangannya bergetar hebat. Yasmin, bisiknya lirih. Namun ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Hanya tersisa kabut tipis yang berputar di bawah cahaya bulan. Alia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Bu Dewi yang melihatnya dari ruang tengah langsung berdiri. Alia, kamu lihat sesuatu? Tanyanya. Alia tidak menjawab. Ia hanya menangis, tubuhnya lemas. Bu Dewi memeluknya erat. Beberapa malam berikutnya, gangguan semakin sering. Warga desa mulai resah. Mereka mendengar suara tangisan remaja di jalan. Pintu rumah diketuk keras tengah malam, tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Beberapa ternak mendadak mati dengan wajah ketakutan. Basri mendatangi rumah Bu Dewi. Wajahnya tegang, matanya penuh cemas. Bu Dewi, Alia, kalian harus hati-hati. Aku dengar banyak orang melihat sosok putih berkeliaran di sekitar desa. Semua percaya itu Yasmin. Alia menunduk, air matanya menetes. Itu memang Yasmin. Aku melihatnya sendiri. Dia memanggilku. Dia mencari ibunya. Basri menggeleng tepat. Itu bukan Yasmin lagi. Dia sudah jadi sesuatu yang lain. Kalian harus ikhlas. Malam itu Alia kembali mendengar suara panggilan yang sama. Kali ini dia berani keluar ke teras. Lampu Petromax menyala redup, angin berhembus dingin. Di ujung halaman, ia melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih jelas. Kain kafan kotor menempel di tubuh, rambut hitam basah menjuntai dari balik kain. Dari wajah samar itu, dua mata merah berkilat menatap lurus ke arahnya. Ibu! Suara itu membuat bulu kuduk Alia berdiri. Ia melangkah maju tanpa sadar.
Raka yang terbangun mendadak langsung berlari mengejarnya. "Alia, jangan!" Ketika Raka sampai, sosok itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan kabut yang berputar. Alia terduduk lemas di tanah, menangis histeris. "Aku dengar dia, Raka. Aku dengar anak kita," tangisnya pecah. Raka menatap kosong ke arah hutan gelap. Ia mulai sadar, apapun yang kembali dari kuburan itu memang terlihat seperti Yasmin, tapi bukan anak mereka lagi. Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Kabar menyebar cepat tentang sosok putih yang berkeliaran di jalan. Beberapa warga mengaku melihat gadis dengan kain kafan lusuh berjalan sendirian, kepalanya tertunduk, rambut basah menutupi wajah. Saat dipanggil, ia tidak menjawab, hanya menoleh perlahan, menatap dengan mata kosong sebelum menghilang begitu saja. Ketakutan melanda. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak sampai fajar. Namun meski sudah hati-hati, tetap saja teror datang. Suatu malam, keluarga Pak Ujang mendengar suara ketukan keras di pintu. Istrinya bergegas membuka, namun di luar hanya ada angin malam dan halaman kosong. Begitu pintu ditutup, suara tangisan remaja terdengar tepat di jendela kamar anaknya. Saat jendela dibuka, terlihat sosok putih berdiri di bawah pohon pisang, menatap tajam ke arah rumah. Esoknya, seorang anak kecil hilang. Ia ditemukan di tepi sawah dengan tubuh menggigil dan wajah pucat ketakutan. Anak itu tidak bisa bicara, hanya menangis setiap kali ditanya. Basri akhirnya mendatangi rumah Bu Dewi lagi. Suaranya tegas. Ini sudah kelewatan. Semua orang tahu yang berkeliaran itu Yasmin, tapi bukan Yasmin yang dulu. Raka marah. "Jangan sembarangan bicara, itu anak saya." Basri menatap Raka dengan tajam. "Kamu harus sadar, dia bukan lagi anakmu. Kalau dibiarkan, seluruh desa bisa celaka." Alia hanya menangis. Tubuhnya lemas. Ia tidak sanggup mendengar kata-kata itu. Di dalam hatinya ia masih yakin Yasmin memanggilnya karena rindu, bukan karena ingin mencelakai. Namun malam itu, semua keyakinannya mulai runtuh. Sekitar tengah malam suara teriakan keras membangunkan warga desa. Beberapa orang berlari keluar rumah, menyalakan obor. Mereka melihat seekor kambing mati tergantung di pohon dengan mata melotot. Darahnya menetes ke tanah. Di samping pohon, ada jejak lumpur basah menuju hutan. Tidak lama kemudian, beberapa orang bersumpah melihat sosok Yasmin berjalan di jalan desa. Kain kafannya terseret tanah, wajahnya pucat, matanya merah. Ia berjalan tanpa arah, tangannya kaku terulur seperti mencari sesuatu. Seorang pemuda nekat mendekat, mencoba memanggil, "Yasmin, pulanglah." Sosok itu menoleh perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Namun sekejap kemudian ia menjerit panjang, suaranya melengking memecah malam. Pemuda itu jatuh pingsan, tubuhnya kejang. Keesokan paginya, desa semakin geger. Pemuda itu masih hidup, tapi matanya kosong. Tidak bisa bicara lagi. Alia semakin hancur. Ia merasa Yasmin semakin jauh berubah. Namun setiap kali suara itu terdengar, hatinya tetap bergetar. "Ibu." Panggilan itu seakan menusuk ke dalam jiwa, membuatnya tidak sanggup melepaskan. Raka kini benar-benar resah. Ia mulai percaya ucapan Basri. Kalau ini dibiarkan, Alia, entah apa yang akan terjadi. Ini sudah bukan tentang kita saja, tapi semua orang di desa. Namun Alia menatap suaminya dengan mata penuh air. "Aku tidak bisa, Rak. Itu anak kita. Bagaimanapun wujudnya sekarang, dia tetap Yasmin." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya tercabik, terjebak antara logika dan rasa cinta pada anaknya. Malam semakin panjang, dan teror belum berhenti. Yasmin yang kembali dari tanah kubur, kini bukan hanya menghantui keluarganya, tapi juga seluruh desa.
Malam itu rumah Bu Dewi dipenuhi ketegangan. Raka mondar-mandir di ruang tamu, Alia duduk diam dengan mata sembab. Sementara Bu Dewi hanya menunduk, wajahnya pucat. Basri baru saja pergi setelah memperingatkan mereka sekali lagi. Bu, apa maksud Basri? Kenapa dia bilang tanah belakang ini bukan tanah biasa? Tanya Raka tajam. Bu Dewi terdiam cukup lama. Jemarinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Akhirnya ia bicara dengan suara pelan. Aku tidak pernah ingin kalian tahu. Aku pikir kutukan itu sudah lama hilang. Tapi ternyata belum. Alia menoleh cepat. Kutukan? Apa maksud ibu? Bu Dewi menarik nafas berat. Ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum Alia lahir, ada tragedi di desa. Seorang ibu kehilangan anaknya karena sakit. Sang ibu menolak menguburkan jenazah di pemakaman umum. Dengan keputusasaan, ia menguburkan anaknya di halaman belakang rumah ini. Tapi keesokan harinya, anak itu kembali. Suara Bu Dewi bergetar. Ia bangkit, berdiri di halaman rumah. Masih dengan kain kafan, tapi wajahnya kosong. Matanya bukan lagi mata manusia. Anak itu menangis memanggil ibunya, tapi sekaligus membawa ketakutan. Sejak malam itu, banyak kejadian buruk menimpa desa. Alia menutup mulutnya, air mata jatuh deras. Jadi, tanah ini terkutuk karena kejadian itu. Bu Dewi mengangguk pelan. Warga desa percaya sejak saat itu tanah di halaman belakang ini tidak boleh digunakan untuk pemakaman. Jika ada yang dikuburkan di sana, mereka akan kembali, tapi bukan sebagai manusia. Aku tahu hal ini, tapi aku tidak sempat mencegah saat kalian memakamkan Yasmin. Raka memukul meja keras. Kenapa ibu diam saja? Kenapa tidak bilang sejak awal? Bu Dewi menangis. Aku takut kalian terluka lebih dalam. Aku tidak tega melihat Alia kehilangan anaknya. Aku kira tidak akan terjadi lagi. Alia terhuyung, tubuhnya lemas. Semua yang ia alami beberapa hari terakhir kini masuk akal. Suara telepon, mimpi, bayangan kafan di teki bambu. Semua itu memang nyata. Yasmin sudah bangkit dari kubur, tapi bukan sebagai putri yang ia kenal. Suasana rumah hening. Hanya terdengar suara tikar bambu berderit ketika Raka berjalan mondar-mandir. Alia akhirnya bersuara lirih. Kalau begitu, kita harus menemukannya. Yasmin butuh aku. Raka menatap istrinya dengan wajah hancur. Alia, dia bukan Yasmin lagi. Alia menatap balik. Matanya basah tapi penuh tekad. Dia tetap anakku. Kalau dia kembali, itu karena dia mencari ibunya. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Pintu rumah bergetar, seperti ada yang mengetuk keras dari luar. Mereka semua terdiam, saling pandang. Ketukan itu semakin keras, diiringi suara tangisan panjang. Tangisan seorang gadis. Alia berdiri, hendak membuka pintu. Raka menahan tangannya. Jangan Alia, itu bukan Yasmin. Namun Alia tetap berusaha maju. Air matanya bercucuran. Aku harus lihat dia, Rak. Aku harus lihat anakku. Ketukan berhenti mendadak. Rumah kembali sunyi. Lalu dari arah belakang, suara bambu berderak keras, disusul suara bisikan lirih yang sangat jelas. Ibu. Alia menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Bu Dewi merapatkan mukenanya, membaca doa dengan suara parau. Raka memegang pundak Alia erat-erat, berusaha mencegahnya keluar. Malam itu, rahasia kelam akhirnya terungkap. Tanah belakang rumah mereka memang terkutuk. Dan kini, Yasmin yang sudah bangkit dari kubur, mulai mendekat semakin dekat ke keluarganya. Suasana desa malam itu terasa berbeda. Angin berhembus kencang,
Suara bambu di pekarangan belakang bergesekan keras seperti ada yang sedang bergerak di antara batang-batangnya. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang. Nyala api meliuk tak stabil, seolah merespon sesuatu yang tidak kasat mata. Alia duduk di lantai, memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Raka berdiri di depan pintu rumah sambil menggenggam sebilah parang. Wajahnya tegang. Bu Dewi membaca doa dengan suara bergetar. Suara itu datang lagi. Tangisan lirih seorang gadis mendayu-dayu, semakin lama semakin dekat. "Ibu, buka. Aku kedinginan." Suara itu terdengar jelas dari halaman belakang. Alia spontan berdiri, matanya berkaca-kaca. "Itu Yasmin, Rak. Aku kenal suaranya. Itu suara anak kita." Raka mengguncang bahu Alia. "Dengar aku baik-baik. Itu bukan Yasmin. Itu sesuatu yang lain." Namun Alia menolak mendengar. Ia melangkah ke pintu belakang. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara gesekan keras. Pintu bergetar, lalu perlahan terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa masuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang begitu kuat. Dari luar, kabut tipis merayap masuk ke dalam rumah. Di antara kabut itu, sosok putih berdiri. Tingginya sama dengan Yasmin. Kain kafan masih menutupi tubuhnya, tapi wajah itu benar-benar wajah Yasmin, namun matanya kosong, hitam, tanpa kehidupan. Bibirnya bergetar, suaranya lirih penuh kesedihan. "Ibu, kenapa tinggalkan aku di sini?" Alia menjerit, tangannya terulur, ingin memeluk anaknya. Raka cepat menariknya ke belakang. "Itu bukan anak kita, jangan dekati." Sosok Yasmin melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap pijakannya menimbulkan bunyi tanah basah menempel di lantai. Lampu minyak bergetar, hampir padam. Bu Dewi menutup wajahnya dengan mukena, membaca doa lebih keras. Namun Alia tidak bisa menahan dirinya. Ia menangis, berusaha melepaskan pegangan Raka. "Lepaskan, Rak. Itu Yasmin, anak kita kembali." Sosok Yasmin menoleh ke arah mereka. Tatapannya kosong, namun ada air mata mengalir di pipinya. Ia mengangkat tangan, telapak tangannya penuh tanah, suaranya lirih penuh kesedihan. "Ibu, jangan biarkan aku sendirian di kegelapan." Suasana rumah semakin mencekam. Suara angin bertiup makin keras membuat jendela berderak. Tiba-tiba piring-piring di rak dapur berjatuhan, satu persatu pecah berserakan di lantai. Raka memundurkan Alia ke dinding. "Alia, dengarkan aku. Kalau kau dekati dia, kita semua celaka." Alia menutup wajahnya, air matanya deras. "Tapi dia tetap anakku." Sosok Yasmin semakin mendekat, jaraknya tinggal beberapa langkah. Tangannya terulur, tanah menetes dari sela jarinya, suaranya lirih penuh kesedihan. "Ibu, jangan biarkan aku sendirian di kegelapan." Tiba-tiba suara berat menggema dari luar rumah. Basri berlari masuk, wajahnya penuh keringat. Ia membawa seikat daun kelor dan sebuah botol berisi air. "Jangan biarkan dia masuk lebih jauh. Kalau sampai dia sepenuhnya berada di dalam rumah, kalian semua tidak akan selamat." Namun sudah terlambat. Sosok Yasmin sudah melangkah melewati ambang pintu, kini berdiri di tengah ruang tamu. Semua orang membeku, dan malam itu, rumah sederhana di desa terpencil itu berubah menjadi panggung teror. Ruang tamu malam itu dipenuhi hawa dingin menusuk. Sosok Yasmin berdiri di tengah. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Nafas Alia tercekat. Tubuhnya bergetar, namun rasa rindu pada anaknya membuat langkahnya goyah, seakan ingin mendekat. Basri maju perlahan.
Tangan kirinya menggenggam erat daun kelor, tangan kanannya memegang botol berisi air yang berbau wangi. Ia menatap sosok Yasmin tajam. Ini bukan lagi anakmu. Dia hanya wadah yang dipaksa hidup oleh tanah terkutuk itu. Sosok Yasmin menoleh ke arah Basri. Bibirnya bergerak pelan, suara lirih keluar. Kenapa kalian kubur aku di situ? Kenapa? Tangisan Alia pecah. Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya cahaya bulan dari celah jendela yang memberi sedikit penerangan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki berat bercampur dengan isakan pilu. Raka memeluk Alia erat, menahan tubuhnya agar tidak lari. Bu Dewi terus melafalkan doa, suaranya semakin tinggi meski tubuhnya gemetar. Basri melangkah mendekat, suaranya tegas. Kembalilah ke tempatmu, jangan biarkan dendam menguasaimu. Sosok Yasmin bergetar, kain kafannya berkibar seperti diterpa angin yang tak terlihat. Matanya menatap Alia. Ibu, kalau aku pergi, apa ibu rela? Alia menangis histeris, hampir pingsan. Raka menundukkan wajah, air matanya juga jatuh. Kita harus ikhlas, Alia. Itu bukan lagi anak kita. Namun Alia menggeleng keras. Tidak, dia anakku. Aku tidak bisa ikhlas. Jangan ambil dia dari aku. Saat itu, sosok Yasmin tiba-tiba bergerak cepat mendekati Alia. Tangannya terulur, jari-jarinya penuh tanah basah. Namun sebelum menyentuh, Basri mengibaskan daun kelor tepat ke wajah sosok itu. Air dari botol dipercikan bersamaan. Jeritan panjang menggema, membuat kaca jendela bergetar. Sosok Yasmin mundur, tubuhnya mulai retak-retak seperti abu yang disapu angin. Tapi tatapan matanya masih ke arah Alia, penuh kesedihan. Ibu, maaf, aku harus pergi. Alia meronta, berusaha melepas pelukan Raka. Tidak, jangan tinggalkan ibu lagi, Yasmin. Tubuh sosok itu perlahan hancur menjadi kepulan asap gelap yang terseret keluar rumah, terbawa angin malam ke arah kuburan. Jeritanya terdengar memudar, meninggalkan keheningan mencekam. Beberapa detik kemudian, suasana sunyi, angin berhenti, kabut tipis perlahan sirna, hanya suara jangkrik yang kembali terdengar dari kejauhan. Alia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia menangis tanpa suara, hanya bahunya yang terguncang. Raka menatap kosong ke arah pintu yang terbuka lebar. Bu Dewi menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya tak terbendung. Basri menarik nafas panjang, wajahnya pucat. Sudah selesai. Tapi ingat, tanah itu tidak boleh dipakai lagi. Siapapun yang dikubur di situ akan bernasib sama. Raka menunduk, suaranya serak. Kenapa tanah itu dikutuk seperti ini? Basri menatap keluar jendela, matanya kosong. Itu cerita lama, dan tidak semua orang sanggup mendengarnya. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menyiksa. Alia kehilangan anaknya untuk kedua kali. Namun yang paling menakutkan bukanlah kehilangan itu, melainkan perasaan bahwa suara panggilan dari kubur mungkin belum benar-benar berhenti. Tidak ada duka yang lebih dalam daripada kehilangan anak. Namun sebesar apapun rasa cinta dan rindu, manusia harus belajar merelakan. Karena ketika kita menolak takdir, seringkali yang datang bukan